menggunakan metode ceramah. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS yaitu psikologi belajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Neneng Fauzia Khadijah MPDI. Terima kasih, selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan disampaikan pada sistem tata surya ini, yang pertama ada pengertian tata surya, yang kedua ada matahari, yang ketiga ada planet, dan yang terakhir ada benda-benda langit. Baiklah, materi yang pertama ada tata surya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa saat ini kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari tata surya? Lalu, apa itu tata surya? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Adapun benda-benda langit tersebut seperti planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Jadi, anak-anak, bumi dan benda-benda lainnya terikat dalam susunan yang teratur. Semua benda langit memiliki garis edarnya masing-masing. Mereka selalu bergerak dengan beraturan, sehingga tidak akan bertabrakan dengan benda langit lainnya. Karena kuasa Allah telah mengatur semuanya, sehingga di alam semesta yang luas ini tidak terjadi kekacauan. Jadi anak-anak, materi selanjutnya yaitu tentang matahari. Matahari merupakan sebuah bintang terdekat dengan bumi. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Adapun pengertian matahari adalah sebuah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Lalu, terkait kandungan dalam matahari, terdiri dari 70% hidrogen dan 2% helium. Selanjutnya ada suhu matahari, terdiri dari dua suhu. Yang pertama yaitu ada suhu permukaan, kurang lebih ada 6000 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada suhu bagian dalam, kurang lebih suhunya ada 15 juta derajat Celcius. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa betapa panasnya suhu matahari itu. Matahari juga memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu dengan diameter 1.392.684 km, sehingga gaya gravitasinya bisa menarik planet-planet lainnya yang di sekitarnya, termasuk bumi yang kita tinggali. Selanjutnya yaitu tentang lapisan susunan pada matahari. Yang pertama ada inti matahari. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dalam pada matahari, dengan suhunya yaitu 15 juta derajat Celcius dan menjadi pusat reaksi matahari yang menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang memiliki suhu 6000 derajat Celcius dan ketebalan sekitar 300 km. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer merupakan bagian atmosfer matahari atau lapisan gas bagian luar yang menyelimuti matahari dengan suhu 6000 sampai 20000 derajat Celcius dan ketebalan 2000 km. Dan yang terakhir ada korona. Korona adalah lapisan paling luar matahari yang memiliki suhu lebih tinggi dari suhu lapisan sebelumnya, yaitu 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 700.000 km. Selanjutnya yaitu ada planet. Planet adalah sebuah benda langit yang mengorbit pada suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Akan tetapi planet dan bintang memiliki perbedaan. Bintang mampu memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Adapun menurut resolusi IAU atau International Astronomical Union, menjadikan tata surya secara resmi memiliki 8 buah planet. Dengan susunan planet yang pertama ada planet Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada Neptunus.
Selanjutnya, planet juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan lintasan asteroid, yang kedua yaitu berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Yang pertama, berdasarkan lintasan asteroid, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada inner planets atau planet dalam, merupakan planet yang orbitnya berada dalam lintasan asteroid. Adapun contoh inner planet seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang kedua ada outer planets, yaitu planet luar, merupakan planet yang orbitnya berada di luar lintasan asteroid. Adapun contohnya seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada planet inferior, yaitu planet yang orbitnya berada pada orbit bumi. Adapun contohnya seperti planet Merkurius dan Venus. Sedangkan yang kedua yaitu ada planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Adapun contohnya seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada planet terrestrial. Planet terrestrial disebut juga sebagai planet kebumian, yaitu ukuran dan komposisi penyusunnya sama dengan bumi. Adapun contohnya seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang kedua ada planet Jovian, disebut juga sebagai planet raksasa, yaitu ukuran dan komposisi penyusunnya sama dengan planet Jupiter. Adapun contohnya seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karakteristik anggota tata surya. Nah, jadi anak-anak, materi selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu tentang berbagai karakteristik dari masing-masing anggota tata surya. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, dengan jarak Merkurius ke matahari 47 juta kilometer. Suhu siangnya 400 derajat Celcius dan suhu malamnya minus 170 derajat Celcius. Penuh kawah, berbatu, dan berdebu, tidak memiliki satelit. Planet ini juga memiliki diameter 4.875 km, rotasinya 59 hari, dan revolusinya 87,97 hari. Kedua, planet Venus. Planet Venus merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhunya yang mencapai 462 derajat Celcius. Juga dijuluki sebagai bintang kejora. Rotasinya sangat lambat, yaitu 243 hari, dan revolusinya 225 hari. Atmosfernya berawan dan 96% mengandung karbon dioksida. Tidak memiliki satelit dan merupakan planet satu-satunya yang berotasi searah dengan jam-jam. Ketiga, planet Bumi. Bumi adalah planet yang dihuni oleh manusia dan merupakan satu-satunya planet yang ditempati makhluk hidup. Atmosfernya terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas lainnya. Atmosfer bumi juga dapat menghancurkan benda langit yang masuk dan melindungi dari sinar berbahaya. Adapun 71% permukaannya adalah air, memiliki satu satelit yaitu bulan, rotasinya 24 jam, dan revolusinya 365,5 hari. Keempat, planet Mars. Planet Mars sering juga disebut sebagai planet merah, memiliki gurun luas dan bebatuan, gravitasinya pun kecil. Atmosfernya tipis, terdiri dari 96 karbon dioksida, 0,2% oksigen. Memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Mars juga berwarna merah karena tanahnya mengandung banyak karat besi. Mars juga sering dijadikan kandidat sebagai planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kelima, planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya.
dengan diameternya yang mencapai 139.820 km. Nama lain dari Jupiter juga adalah Misturi atau Respati. Planet ini juga termasuk planet gas yang tidak bisa dipijak, yang terdiri dari kandungan gas hidrogen dan helium. Diselimuti oleh awan tebal dan terdapat banyak badai. Memiliki 92 satelit, rotasinya 9 jam 50 menit, juga revolusinya 11,86 tahun. Keenam, planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dan tercantik di tata surya. Memiliki 7 lingkaran cincin yang mengelilinginya. Cincin terdiri dari es dan batuan. Planet ini juga termasuk planet gas yang tidak bisa dipijak. Terdiri dari gas hidrogen dan helium. Memiliki 83 satelit. Satelit terbesarnya yaitu Titan. Rotasinya 10 jam 14 menit dan revolusinya 29,46 tahun. Ketujuh, planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang memiliki cincin, sama halnya dengan planet Saturnus. Akan tetapi, cincin pada Uranus lebih tipis dan gelap. Planet ini juga merupakan planet gas yang terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amonia. Suhunya mencapai 180 derajat Celcius. Memiliki 27 satelit. Satelit terbesar ada Titania, Ariel, Miranda, Oberon, dan Uriel. Rotasinya 17 jam 14 menit, revolusinya 84 tahun. Kedelapan, planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet berwarna biru kehijauan. Planet ini merupakan planet terluar dalam sistem tata surya. Planet ini termasuk planet gas yang terjauh dari matahari, yaitu 4.500 juta kilometer. Suhunya mencapai minus 200 derajat Celcius. Permukaannya tertutup es yang tebal. Memiliki 14 satelit. Yang terbesar diantaranya ada Triton dan Nereid. Rotasinya 22 jam dan revolusinya 164,8 tahun. Benda-benda langit. Baiklah anak-anak, materi yang terakhir yaitu tentang benda-benda langit yang terdiri dari meteoroid, asteroid, komet, dan satelit. Yang pertama ada asteroid. Asteroid merupakan benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil dan bergerak mengelilingi matahari. Pecahan kecil-kecil itu berupa batu dengan bentuk yang tidak beraturan. Asteroid sering disebut juga planet kecil atau planet minor. Sebagian besar lintasan asteroid di antara planet Mars dan Jupiter disebut juga sebagai sabuk asteroid atau asteroid belt. Yang kedua ada meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Meteoroid dapat tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi, sehingga akan menjadi panas dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Meteoroid yang masuk ke bumi namanya meteor, sering juga dijuluki sebagai bintang jatuh. Meteor yang jatuh ke permukaan bumi namanya meteoroid. Kawah meteoroid terbesar di dunia yaitu berada di Arizona, Amerika Serikat. Yang ketiga ada komet. Komet adalah benda langit terang dengan ekor yang panjang. Komet juga disebut sebagai bintang berekor, bintang sapu, dan bintang berasap. Komet terdiri dari inti, koma, dan ekor. Inti komet terdiri dari gumpalan padat dari es, gas, dan debu. Koma terdiri dari gumpalan gas, dan ekor terdiri dari gumpalan gas, debu yang bercahaya. Adapun salah satu komet yang terkenal yaitu komet Halley yang muncul 76 tahun sekali. Keempat ada satelit. Satelit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada satelit alami dan yang kedua ada satelit buatan. Yang pertama ada satelit alami. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia, mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Biasanya, satelit terbentuk bersamaan dengan planet yang menjadi induknya.
Contoh, satelit alami adalah bulan mengorbit bumi, Phobos dan Deimos mengorbit Mars, dan satelit-satelit lainnya. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit buatan adalah wahana angkasa luar yang dibuat manusia untuk mengelilingi bumi, matahari, dan bulan. Satelit buatan ada yang berfungsi sebagai satelit komunikasi dan satelit astronomi. Satelit astronomi berfungsi untuk memantau cuaca, melihat keadaan atmosfer, dan situasi luar bumi. Adapun contoh satelit buatan manusia pertama kali adalah Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada 4 Oktober 1957 dengan tujuan melihat lapisan atmosfer bumi. Indonesia meluncurkan satelit pertamanya bernama Palapa 1 tahun 1976 yang diluncurkan oleh roket Amerika. Demikianlah materi yang telah dipaparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.